Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Betawi, Ekber, Nyaku Raja, Jabodetabek, ya jaga Jakarta. Terima kasih. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Al-Mukarramun wal Muhtarabun yang sama-sama kita hormati, Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Dr. Insinyur Haji Pramono Anung Wibowo MN, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Haji Rano Karno SIP atau lebih akrab dengan Bang Dul, para Wali Kota Jakarta Pusat, Wali Kota Jakarta Selatan, Kepala Dinas Kebudayaan, LH Sekda, dan juga para staf sus yang hadir, anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta yang hadir, ada Bang Bewok selaku Ketua Panitia, ada Bang Puadi, Bang Kevin, dan juga anggota Dewan dari Kota Bekasi, keluarga besar FBR semuanya, mobil khusus pembina FBR Bang Roni Bratawijaya dan penasehat Bang Andi Ansar Wijaya, Kapolda Metro atau yang diwakili oleh Dirlantas Bapak Kombes Pol Arif, Pangdam Jaya atau yang mewakili tokoh masyarakat Betawi Bang Haji Fauji Bowo, para tokoh-tokoh agama yang baru saja menyampaikan doanya, terima kasih atas kehadirannya senantiasa membersamai FBR sepanjang 25 tahun ini. Ketua PNI dan juga tamu undangan yang lain, teman-teman dari FKMM, Forum Muslim Maluku, Bang Umar Kay dan teman-teman, juga Bang Haji Daeng Jamal serta teman-teman yang lain yang mohon maaf tidak bisa disebutkan karena keterbatasan waktu. Yang jelas kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Abang-abang, pompon, cangkingnya bagai seluruh keluarga besar FBR yang saya cintai, semoga kita semua mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Gubernur yang sama-sama kita hormati, sebetulnya saya biasanya terakhir hanya ngucapin terima kasih terus doa, nggak pernah bicara banyak karena ini momen, jadi terpaksa saya kayak pejabat pakai teks, takut ngomongnya agak ngantur-ngantur. Pada hari yang bermakna ini saya berdiri di hadapan Bapak, Saudara, hadirin sekalian dengan hati yang penuh syukur, bukan karena Forum Betawi Rempuk telah mencapai usia 25 tahun, bukan, tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menjaga amanah yang jauh lebih besar dari organisasi FBR ini. Amanah itu bernama Betawi, amanah itu bernama Jakarta, amanah itu bernama masa depan anak cucu kita. Amin. 25 tahun yang lalu Forum Betawi Rempuk lahir bukan dari kemewahan, karena kita semua kumpulan orang kampung, tapi tidak kampungan. FBR lahir dari kegelisahan, FBR lahir dari rasa cinta, FBR lahir dari keyakinan bahwa masyarakat Betawi
tidak boleh kehilangan martabatnya di tanah yang diwariskan para leluhurnya. Selama seperempat abad ini kita telah melewati banyak musim. Kami pernah dipuji dan kami juga pernah disalahpahami, untuk tidak mengatakan dicaci maki. Kami pernah berdiri di depan, kami juga pernah berada di belakang. Namun satu hal yang tidak pernah berubah, kita tidak pernah berhenti mencintai Jakarta. Kita tidak pernah berhenti mencintai Betawi. Betawi, Pepe, yang aja, Jabodetabek. Karena bagi kita, Betawi bukan sekedar identitas. Betawi adalah cara pandang kehidupan. Betawi adalah keramahan. Betawi adalah penghormatan kepada ulama. Betawi adalah tangan yang ringan membantu tetangga. Betawi adalah keberanian membela kebenaran. Betawi adalah senyum yang menyambut siapa saja yang tanpa pernah bertanya dari mana asalnya. Itulah sebabnya Betawi mampu menjadi tuan rumah bagi semua. Seperti hari ini kami menjadi tuan rumah bagi seluruh agama, karena anggota FBR terdiri dari semua agama yang ada di Indonesia, bukan hanya Islam. Makanya anggota FBR yang beragama bukan Islam wajib menghadirkan ulamanya untuk sama-sama kita berdoa demi keberkahan bersama. Bapak Gubernur dan hadirin sekalian, saat ini Jakarta sedang memasuki babak baru. Sebentar lagi kota ini akan genap berusia 5 abad. 500 tahun bukan sekedar angka. Ini adalah perjalanan sebuah peradaban. Hari ini Jakarta sedang bertransformasi menjadi kota global. Kita bangga, kita mendukung. Betul? Karena masyarakat Betawi sejak dahulu tidak pernah takut dengan perubahan. Betawi lahir dari perjumpaan. Betawi tumbuh karena keterbukaan. Betawi besar karena mampu hidup berdampingan dengan siapapun. Tetapi izinkan saya menyampaikan satu kegelisahan. Apa arti sebuah kota global apabila anak-anak kandungnya kehilangan rasa memiliki? Apa arti gedung-gedung yang menjulang tinggi mencapai langit apabila akar kebudayaannya perlahan menghilang? Apa arti kemajuan ekonomi apabila kebudayaan hanya menjadi dekorasi pada perayaan tahunan? Saya percaya sebuah kota tidak hanya dibangun dengan beton, ia dibangun dengan ingatan, dibangun dengan nilai, ia dibangun oleh kebudayaan. Dan selama Jakarta masih berdiri, Betawi akan selalu menjadi jiwanya. Bapak Gubernur yang saya hormati, mohon izinkan saya berbicara bukan sebagai ketua umum atau imam besar FBR. Izinkan saya berbicara sebagai anak Betawi, sebagai anak yang ingin melihat orang tuanya tersenyum lebar, sebagai ayah yang ingin anak-anaknya tetap bangga menyebut dirinya orang Betawi. Hari ini kami tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Kami hanya berharap agar amanah undang-undang benar-benar diwujudkan melalui hadirnya peraturan gubernur tentang lembaga adat dan kebudayaan Betawi. Bagi sebagian orang mungkin ini hanya sebuah regulasi. Sesungguhnya ada satu ikhtiar besar yang sudah kita perjuangkan bersama, yaitu peraturan gubernur
tentang lembaga adat dan kebudayaan Betawi ini. Naskah ini sudah selesai dirumuskan. Segala kajian akademis, diskusi, penyelarasan hukum telah tuntas dilakukan. Mengapa pergub ini begitu krusial bagi kami? Karena di dalam lembaran-lembaran kertas tersebut mengalir urat nadi perlindungan budaya dan ekonomi budaya masyarakat kita. Betul? Ini bukan sekedar regulasi di atas kertas, Pak Gub. Pergub ini adalah payung hukum yang melindungi sanggar-sanggar budaya kita, menghidupkan pengrajin, seniman, budayawan, dan membuka lapangan kerja bagi anak-anak Betawi agar mereka bisa mandiri secara ekonomi lewat jalur pelestarian dan pengembangan budaya mereka sendiri. Namun, hadirin sekalian, rasa perih yang harus saya sampaikan, yang seharusnya nggak perlu di mimbar yang terhormat ini, sangat disayangkan. Sudah lebih dari 1 tahun lamanya pergub yang sangat dinanti-nantikan ini mengendap di meja birokrasi, yang membuat hati yang teriris dan kadang saya menangis. Adalah kenyataan pahit bahwa justru segelintir orang Betawi itu sendiri yang membuat pergub ini diendapkan, yang mengatasnamakan Kongres, padahal jumlahnya tidak signifikan. Kalau bicara perwakilan, maka kitalah perwakilan orang Betawi. Di setiap kampung kita ada, bukan hanya sekedar orang yang mengaku tokoh. Betul? Astagfirullahaladzim. Sungguh sebuah ironi di saat kita sedang berjuang melawan arus globalisasi untuk menyelamatkan masa depan generasi kita, justru ada saudara kita sendiri yang menaruh batu sandungan. Ada ego-ego sektoral dan personal yang mengalahkan kepentingan umum. Melalui mimbar milad ke-25 ini, saya ingin menegaskan sejelas-jelasnya buat yang lain. Pasang kuping terang-terang, dengerin baik-baik, sampaikan kepada yang tidak hadir. Pergub Lembaga Adat dan Kebudayaan Betawi ini bukan milik FBR. Bukan milik FBR. Bukan milik FBR. FBR tidak sedang mencari panggung. Kita punya panggung sendiri. Betul tidak? FBR tidak sedang mencari keuntungan kelompok. Betul. Dan FBR tidak butuh pengakuan administratif dari pergub tersebut. Lembaga Adat dan Kebudayaan Betawi Rempuk nggak perlu, coy. Bener nggak? Kita berjuang itu buat orang Betawi semua, bukan buat kelompok doang. Betul? Dan kita kajian ini lama, dari mulai 2021 loh, panjang ini. Ini untuk masa depan anak-anak penari, anak-anak pemain tenjidor, pembuat kerak telur, para pesilat kayak tadi itu di kampung-kampung, seluruh entitas Betawi tanpa terkecuali. Ini adalah hak kolektif kaum Betawi agar tetap bermartabat di tanah airnya. Oleh karena itu, kepada yang terhormat Bapak Gubernur, saya mengutuk hati nurani Bapak selaku orang tua kami di Jakarta. Polemik ini harus disudahi, Pak. Jangan biarkan masa depan kebudayaan kami tersandra oleh kepentingan segelintir pihak yang berpandangan sempit. Betul? Perlu kita ingat bersama, pembentukan Lembaga Adat dan Kebudayaan Betawi ini bukanlah sekadar keinginan atau amanah dari FBR. Ini adalah amanah dari undang-undang. Ini adalah perintah konstitusi untuk melindungi kebudayaan daerah. Betul? Saya mau tanya abang-abang, percaya tidak dengan saya sebagai pimpinan? Apapun yang saya bicarakan dengan gubernur, apapun hasilnya, Anda terima tidak? Dan saya tidak perlu tanya satu-satu. Bisa 1 tahun lebih, saya harus tanya satu-satu. Setuju nggak? Kalau namanya Lembaga Adat dan Kebudayaan Betawi. Banyak ini orang ngomong satu-satu. Dari tokoh semua, Pak Gub. Terima kasih. Kami mohon dengan sangat demi keadilan sosial,
demi tegaknya marwah kebudayaan di kota global. Mohon agar pergub tersebut dapat segera ditandatangani. Berikanlah kado terindah bagi masyarakat Betawi di ulang tahun perak FBR ini dan menjelang 5 abad kota Jakarta ini. Saudara-saudaraku, seluruh keluarga besar Forum Betawi Rempuk, mari kita rapatkan barisan, rempukan hati dan perjuangan. Tetap jaga kedamaian, jaga Jakarta yang kondusif, tetap tunjukkan akhlak yang mulia. Kita kawal perjuangan ini dengan cara elegan, dengan semangat kerempukan yang tak pernah padam. Merawat akar kita, merajut masa depan kita. Kalau saya baca terlalu panjang, jadi udah cukup aja karena udah terlalu siang. Intinya bahwa masa orang sebegini banyak ini pun dibatasi karena yang pakai kendaraan yang jauh-jauh kecuali Jakarta Pusat yang boleh, yang pakai motor aja yang boleh di Jakarta Pusat. Selebihnya harus pakai mobil, maka banyak anggota yang tidak hadir. Masa yang kayak gini mengalahkan Kongres NECE? Benar nggak? Kami punya gardu 600-an lebih, satu gardu anggota 100 belum dibawa pos. Pos itu yang anggotanya kurang dari 100. Kalau masing-masing bikin ormas namanya beda-beda, saya punya 600 ormas bagus, cukup buat kongres itu namanya. Jadi kongres apalah itu namanya, tidak sebesar kami. Ini Lebaran Betawi ya sama kayak hari ini Lebaran Betawi, pakai fasilitas semua, ngundang seada-adanya, mengerahkan orang banyak lewat lurah, camat dan lain-lain. Hari ini kami nggak perlu ngerahin orang, sama kayak Lebaran Betawi. Terima kasih. Sekali lagi sebelum saya akhiri, Betawi, FBR, yang kurang ajar, Jabodetabek. Kayaknya kalau nggak pakai pantun nggak benar. Bang Bewok udah pakai pantun. Burung merpati terbang sendiri, hinggap sejenak di dahan jati. Kerempukan terus kita junjung tinggi, bersatu membangun negeri yang lestari. Minum kopi ditemanin dodol, sambil bercengkrama penuh canda. Selamat milad perak FBR yang fenomenal. Semoga makin solid, berjaya, dan membawa manfaat bagi sesama. Abang-abang, ini sekali lagi sebelum saya akhiri, saya berpesan kepada seluruh anggota FBR terkait berita-berita di medsos apapun itu, tanpa di-cross-check jangan disebarkan. Antisipasi agar kita cerdas dan bijak dalam bermedia sosial. Dan pada akhirnya yang rugi adalah kita sendiri. Mari sama-sama kita jaga kampung kita, jaga Jakarta kita, agar tidak dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu yang pada akhirnya kita juga yang rugi. Kerusuhan tahun lalu kita rugi karena di Senen itu halte bus gambarnya adalah batik kebanggaan kita, batik tumpal, tapi hancur oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, kita tidak ingin itu terjadi. Kita tidak percaya pemerintah kita bisa membawa kita lebih baik lagi. Terima kasih. Betawi, FBR, yang kurang ajar, Jabodetabek. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bang Kiai Haji Lutfi Hakim MA atas arahan yang telah diberikan. Ya, betul banget. Dan pesan-pesannya itu adalah buat teman-teman, jangan gampang terkena hoax. Kita harus jaga Jakarta sama-sama, betul? Betul. Kita harus jaga Jakarta. Makanya sekali lagi, Betawi, Betawi, FBR, yang kurang ajar, yang kurang ajar, Jabodetabek, Jabodetabek, nyo jaga Jakarta, nyo jaga Jakarta, nyo.